Oke, selamat sore teman-teman. Jadi, perkenalkan nama saya Kedua Agus Suryawan. Saya merupakan mahasiswa aktif Prima Singaraja. Saya mengambil jurusan Manajemen Administrasi Bisnis. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan topik yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen organisasi. Sebelum itu, ini ada sedikit tentang saya. Selanjutnya, ada susunan topik saya pada hari ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, selanjutnya saya akan melakukan pembahasan dari topik saya, dan yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan tentang topik yang saya bahas. Oke, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Teman-teman pasti sudah pada tahu nih, kemajuan teknologi informasi di era digital sekarang ini sangat pesat, teman-teman. Teknologi informasi sudah berpengaruh atau memiliki pengaruh yang sangat besar di berbagai bidang. Salah satunya di bidang manajemen organisasi. Di manajemen organisasi, teknologi informasi ini memiliki penerapan yang sangat banyak. Contohnya seperti pengambilan keputusan untuk adaptasi teknologi sebagai peningkat keterampilan sumber daya manusia dan masih banyak lagi. Maka dari itu saya tertarik untuk membahas lebih lanjut atau membahas lebih dalam tentang apa sih pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen organisasi teman-teman. Jadi saya mengangkat tiga rumusan masalah untuk topik ini teman-teman. Yang pertama yaitu bagaimana peran teknologi informasi dalam operasional organisasi. Yang kedua, apa dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana sih strategi penerapan teknologi informasi yang efektif, teman-teman. Jadi, untuk menjawab rumusan masalah ini, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu peranan teknologi informasi dalam manajemen organisasi. Menurut J.R. Terry, ada 5 peran teknologi informasi dalam manajemen organisasi, teman-teman. Yang pertama itu ada fungsi operasional. Jadi, teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses operasional harian seperti pemrosesan data, pengelolaan inventaris, dan pelayanan pelanggan. Lanjut yang kedua ada fungsi monitoring atau kontrol. Jadi teknologi informasi ini memantau kinerja organisasi, mengontrol aktivitas, memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan teman-teman. Selanjutnya ada fungsi planning nih teman-teman. Jadi pada fungsi planning ini teknologi informasi membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis melalui analisis data, prediksi dan simulasi untuk mendukung keputusan yang telah tepat atau yang telah dibuat. Selanjutnya yang keempat ada fungsi communication teman-teman, di mana teknologi informasi ini memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti menggunakan chat, email, dan platform yang lainnya. Yang terakhir ada fungsi interorganisasional. Jadi teknologi informasi mendukung kolaborasi antar organisasi, termasuk integrasi sistem, pertukaran data, koordinasi dalam rantai pasokan, dan kemitraan bisnis, teman-teman. Jadi itu 5 peran teknologi informasi dalam manajemen organisasi yang disampaikan oleh J.R. Terry, teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini ada peran teknologi dalam mengurangi resiko dan biaya operasional. Nah, di sini ada 4, teman-teman. Jadi yang pertama itu minimal risk, di mana teknologi informasi itu membantu mengurangi minimal resiko dengan menyediakan sistem keamanan data, pemantauan waktu nyata, dan analisis prediktif untuk mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi, teman-teman. Jadi kayak meminimalisir resiko. Yang kedua ada reduce cost, di mana ini dijelaskan bahwa otomatis proses bisnis, pengurangan kebutuhan tenaga kerja, dan penghematan sumber daya melalui penggunaan teknologi canggih. Ini dapat menekan biaya operasional secara signifikan, teman-teman. Yang ketiga ada add value. Jadi, teknologi meningkatkan nilai bisnis. Dengan meningkatnya kualitas layanan, mempercepat proses kerja, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik melalui layanan yang personal dan efisien. Dan terakhir ada
create new realities, teman-teman. Jadi teknologi menciptakan peluang baru melalui inovasi seperti layanan berbasis cloud, kecerdasan buatan, teknologi digital yang memungkinkan bisnis berkembang dan bersaing dengan pasar global, teman-teman. Jadi itu sedikit peran teknologi dalam mengurangi resiko dan biaya operasional, teman-teman. Lanjut kita ke dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Maaf teman-teman, saya lagi batuk teman-teman. Jadi teknologi informasi ini tentu membawa dampak positif teman-teman. Di sini ada beberapa dampak positif yang saya paparkan teman-teman. Yang pertama yaitu analisis pasar, di mana dijelaskan bahwa teknologi membantu menganalisis tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan persaingan untuk mendukung strategi bisnis teman-teman. Selanjutnya ada pengawasan kinerja. Perusahaan dapat memantau kinerja karyawan dan operasional bisnis secara real time atau waktu nyata teman-teman untuk memastikan targetnya itu tercapai. Selanjutnya ada peningkatan kualitas informasi. Data yang dikelola dengan teknologi menjadi lebih akurat, lebih lengkap, dan mudah diakses untuk mengambil keputusan nih teman-teman. Yang keempat itu ada efisiensi waktu, biaya, dan produktivitas. Karena semua serba otomatis, jadi mengurangi biaya operasional dan mempercepat kerja juga, sehingga ini akan menghasilkan kinerja yang luar biasa sehingga meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan teman-teman. Lanjut, yang kelima ada pengolahan data yang cepat dan akurat. Seperti yang dijelaskan di poin 3, data dapat diproses dengan cepat dan tepat menggunakan perangkat lunak canggih dan meminimalisir kesalahan manusia, teman-teman. Lanjut yang keenam ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Teknologi memudahkan pengelolaan karyawan melalui pengrekrutan hingga pengajian dan pelatihan, teman-teman. Yang ketujuh yaitu ada peningkatan layanan pelanggan dan anggota. Jadi, layanan yang lebih cepat dan personal meningkatkan kepuasan pelanggan serta hubungannya menjadi lebih baik, teman-teman. Dan yang ke-8 ada dukungan administrasi seperti email dan media sosial. Komunikasi internal dan eksternal menjadi lebih mudah melalui email ataupun media sosial dan platform-platform yang lainnya. Dan yang terakhir ada pemeliharaan hubungan komunikasi internal dan eksternal, di mana teknologi mendukung komunikasi yang efektif nih antara karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan, teman-teman. Jadi dengan semua dampak positif ini tentu akan sangat membantu sebuah perusahaan dalam berkembang teman-teman atau mencapai tujuannya. Tapi tidak hanya dampak positif, kalau ada dampak positif pasti tentu ada dampak negatif teman-teman. Di sini ada beberapa dampak negatif yang saya dapatkan teman-teman dari teknologi informasi dalam organisasi ini. Yang pertama itu penyalahgunaan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi dapat disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian data, penyebaran informasi palsu, dan aktivitas ilegal lainnya, teman-teman. Yang kedua yaitu ada menurunnya interaksi sosial media, sosial manusia. Jadi, orang menjadi lebih sibuk dengan perangkat teknologinya seperti handphone, teman-teman. Sekarang kan orang-orang itu sudah semuanya pegang handphone. Jadi, interaksi langsung antar manusia itu berkurang, teman-teman. Sehingga jaranglah berkomunikasi itu, teman-teman. Lanjut yang ketiga ada ketidakpuasan kerja dan dampak psikologis. Pekerja mungkin merasa tidak puas karena teknologi menggantikan pekerjaan mereka. Ini akan menimbulkan stres, kelelahan, dan rasa tidak aman dalam bekerja, teman-teman. Kayak ancamannya lah gitu. Dan yang terakhir ada resistance to change atau penolakan terhadap perubahan. Beberapa orang itu sulit untuk menerima teknologi baru, teman-teman. Ini dapat mengurangi produktivitas, meningkatkan ketidakhadiran, dan menurunkan semangat kerja karena mereka itu kayak bentrok lah terhadap suatu perubahan modern, teman-teman. Nah, jadi itu dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dalam organisasi, teman-teman. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga, teman-teman. Jadi itu dapat diminimalisir juga, teman-teman. Lanjut kita ke materi yang
selanjutnya teman-teman, yaitu tentang strategi pengelolaan teknologi organisasi informasi. Jadi di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama itu perencanaan strategis teknologi informasi, di mana ini menyusun rencana strategi yang selaras dengan tujuan organisasi untuk memastikan pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang efektif, teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang optimal. Jadi, mengoptimalkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya manusia agar operasional itu berjalan dengan lancar. Jadi, optimalkan semua sumber daya teknologi yang ada di perusahaan itu, teman-teman. Selanjutnya ada keamanan privasi dan data dalam organisasi. Jadi, menerapkan sistem keamanan yang ketat itu sangat penting untuk melindungi data organisasi dari ancaman dan kebocoran informasi, teman-teman. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan sistem berkala. Nah, melakukan evaluasi berkala dan memelihara sistem teknologi informasi itu sangat penting karena itu bisa memastikan kinerja yang optimal dan mengantisipasi perkembangan teknologi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menerapkan strategi pengelolaan ini untuk menjaga atau meningkatkan teknologi informasi yang ada di perusahaan atau organisasi teman-teman. Nah, selanjutnya, oh, udah habis teman-teman. Selanjutnya ada kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu teknologi informasi, yaitu teknologi yang mengolah data menjadi informasi berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang teman-teman. Yang kedua, teknologi informasi ini sangat dibutuhkan mulai dari organisasi kecil maupun organisasi besar teman-teman. Selanjutnya, teknologi informasi ini meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan dalam organisasi. Dan juga teknologi informasi ini tentu memiliki banyak dampak positif dan dampak negatif yang perlu dikelola dengan baik, teman-teman. Dan yang terakhir yaitu teknologi informasi ini diperlukan untuk memaksimalkan investasi dan efektivitas sistem informasi manajemen, teman-teman. Nah, saya ada sedikit saran nih buat teman-teman ataupun siapapun yang mendengarkan atau menyimak presentasi saya, bahwa kita perlu memahami betul teknologi informasi di era sekarang supaya kita tidak ketinggalan zaman dan tidak mudah diolok-olok lah teman-teman. Dan untuk perusahaan-perusahaan juga supaya melakukan pelatihan ataupun penyaluran ilmu kepada karyawannya supaya semua karyawan bisa menggunakan teknologi informasi ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian saya, karena saya adalah manusia, manusia adalah manusia, dan manusia adalah manusia. Jadi, manusia tetap manusia, teman-teman. Tidak luput dari kesalahan. Nah, sekian mungkin presentasinya untuk topik ini. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya tutup dengan selamat sore. Selamat sore, teman-teman. Sekian.